Shalom. Terima kasih buat GBI PPL Kopo. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Kak Andre buat tasnya. God bless you. Bye. Terima kasih GBI PPL Pusat dan kakak-kakak sekolah minggu GBI PPL Citylink atas apresiasinya, hadiahnya sudah Jessica terima. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, balik lagi sama aku Kak Justin. Aku Kak Andre di PPL Kids Online Service. Apa kabar nih kabarnya Kak Andre? Aku selalu baik, luar biasa, puji Tuhan. Wow. Kak Justin, gimana kabarnya? Aku juga baik, luar biasa. Wah, hebat banget ya. Tapi ini kayak aku dengar-dengar nih katanya adik-adik di rumah baru beres ujian. Oh iya, betul. Kayak Tanya ya, gimana adik-adik di rumah? ayo, kira-kira ujiannya gimana nih? Iya, harusnya pastinya lancar, kita berdoa. Ya, betul. Bisa dapat yang terbaik. Adik-adik nggak lupa untuk doa dulu kan sebelum ujian? Ya loh, ditanya nih. Ayo. Doa dulu. Yang kita lakukan harus Yes, doa dulu. betul. Nah, karena kita udah hari Minggu, kita mau ngapain nih Kak? Hari Minggu Hari ini kita mau memuji, menyembah, dan ibadah tentunya ya Kak. Yes, betul banget. Betul. Kalau gitu, kita awali dengan berdoa. yuk, adik-adik di rumah boleh lipat tangannya. Ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Selamat pagi Bapak, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih sudah kami dikumpulkan di tempat ini. Walaupun kami masih dalam ibadah online, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah kami masing-masing. Kami Amin. akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan Amin. Kalau gitu sekarang kita let's praise Jesus. Yeah. Mari PPL Kids, kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Yuk, kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama memberikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat ya.
Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yuk adik-adik semua, kita siapin hati kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan nama Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan
terjadi di dalam hidupku. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Iren. Udah lama ya nggak ketemu, tapi kakak yakin sih dan percaya adik-adik di rumah juga tetap bahagia dan tetap sukacita ya nggak? Meskipun kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita tetap ketemu kok. Secara berdoa, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, betul tidak? Kakak yakin kalian pasti sangat-sangat merindukan sekolah minggu, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Kakak tetap ada dan teman-teman yang lain juga tetap ada di ibadah online. Oke, kita doa dulu ya sebelum masuk firman Tuhan. Yuk. Tuhan, terima kasih Kau kumpulkan kami Tuhan di tempat ini, di ibadah online pada hari ini ya Bapa. Biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu ada untuk kami ya Bapa. Terima kasih Kau bangunkan kami juga Tuhan di pagi hari ini Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat ya Bapa. Sebentar kami mau sharing satu dengan yang lain. Biarlah apa yang Kakak Sekolah Minggu sampaikan itu bisa kami dengarkan dan kami bisa menjadikan rema dalam hidup kami. Berikan kami semangat, berikan kami kefokusan ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Gimana nih? Masih setia nggak? Masih sabar nggak? Masih seneng nggak ngelihat kakak sekolah minggunya yang masih ada di layar kalian? Kakak yakin sih, pasti masih yakin ya. Masih yakin, masih sabar, masih setia. Gak apa-apa nggak ketemu. Balik lagi sama kata-kata kakak awal yang awal. Gak apa-apa nggak ketemu. Yang penting hati kita tetap sama Tuhan, ya nggak? Yuk, hari ini kakak mau bawain sharing tentang kasih itu sabar. Wow, kasih itu sabar. Kenapa sih manusia harus memiliki kasih yang bersabar? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak? Coba dijawab. Kasih tahu sama papahnya. Kenapa sih kita harus punya kasih yang bersabar? Kakak punya jawabannya. Yang pertama, kasih itu sabar. Kenapa ya? Karena itu adalah karakternya Kristus. Sabar. Wow. Coba adik-adik bayangkan kalau kita anak Tuhan, kita menirunya karakter siapa nih? Karakternya Tuhan atau karakternya orang lain? Enggak kan, kita pasti ngikutin karakter Tuhan Yesus karena Dia adalah Bapa kita, betul tidak? Nah, yang kedua, kenapa sih kasih itu sabar? Kenapa kita harus punya kesabaran? Karena dengan sabar kita bisa jauh dari dosa. Jauh dari dosa. Percaya nggak? Kakak punya contoh nih adik-adik. Yang pertama, ketika orang jahat sama kita, kalau kita balas lagi nih, kita balas nih teman kita atau orang yang jahat sama kita, nah itu kita punya sabar atau enggak kalau kita balas yang kejahatan dengan kejahatan? Enggak kan? Itu enggak sabar namanya. Tapi kalau kita diemin, kita sabarin, terus kita berdoa sama Tuhan, kita minta supaya Dia berubah, itu artinya kita memiliki karakter seperti Yesus. Kita memulai dengan sabar. Nah, yang kedua contohnya, kita tidak cepat marah. Cepat marah, cepat rusuh kalau bahasa Inggrisnya. Enggak deng, bukan bahasa Inggris. Cepat rusuh itu tergesa-gesa, terburu-buru, semuanya pengennya instan. Itu tuh gak boleh. Semua itu butuh proses. Contohnya, saat kita sekarang nih lagi sering daring kan adik-adik? Daring itu butuh proses. Kakak sering denger nih, adik-adik suka bilang, gak mau daring, capek, pengennya langsung aja ujian, pengennya langsung aja nilainya bagus. Gak bisa adik-adik, kita harus bersabar. Karena dengan sabar kita bisa melalui proses daringnya itu salah satunya. Supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik dan pengetahuan yang baik. Nah, dengan bersabar kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa menang melalui segala sesuatu yang terjadi. Dan kita bisa menang atas si jahat, betul nggak? Nah, hari ini kakak mau bawain natsnya itu ayatnya dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Dibaca ya, kita buka sama-sama, oke? Markus 14 ayat 32 sampai 42. Kakak yang bacain ya. Tapi adik-adik juga baca di rumah ya. Jangan cuma dengar kakaknya aja. Supaya kita sama-sama melewati proses. Oke, yang pertama. Judulnya di Taman Getsemani. Yang ayat 32, Markus 14 ayat 32.
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang bertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ayat 41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, dalam firman Tuhan di atas nih adik-adik, kita bisa bacakan, tadi kita udah baca sama-sama ya adik-adik ya. Di dalam itu menjelaskan Tuhan Yesus itu sangat sabar. Coba ada yang bisa tahu nggak Tuhan Yesus itu sabar dalam apa sih? Di dalam firman Tuhan yang hari ini, Tuhan Yesus bersabar di Taman Getsemani karena Tuhan Yesus itu bersabar melalui pencobaan. Tuhan Yesus itu sabar melalui pencobaan adik-adik. Bayangkan, yang seharusnya menanggung penderitaan itu adalah kita manusia. Tapi Tuhan Yesus, karena Allah Bapa sangat sayang sama kita, Dia merelakan anaknya yang tunggal, sehingga Tuhan Yesus mau melewati, Tuhan Yesus tetap bersabar melewati penderitaan itu. Nah adik-adik bayangin, di dalam nats itu juga, di dalam Taman Getsemani, Tuhan Yesus menjelaskan kalau Dia sangat takut. Betul, di dalam bersabar, tidak selamanya mulus, tidak selamanya baik. Tuhan Yesus aja di nats ini sangat sedih, bahkan sangat takut. Dia maunya mungkin ya, kalau misalkan Tuhan Yesus adalah kakak tuh mungkin ya, kakak akan takut, kakak akan pergi dan kakak akan menjauh, kakak nggak mau. Karena bayangin adik-adik, penderitaan yang datang untuk Tuhan Yesus itu sangatlah sedih, sangatlah menakutkan. Tapi ada satu hebatnya Tuhan Yesus, yaitu Ia tidak lari. Ia tidak kabur dan ia tidak pergi menanggung penderitaan yang bukan penderitaannya. Wow, tapi satu yang dilakukan Tuhan Yesus, ada yang tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani, ke suatu tempat untuk berdoa kepada Bapanya supaya kehendaknya yang terjadi. Bukanlah kehendak dirinya, melainkan kehendak Bapanya lah yang terjadi. Tuhan meminta supaya kehendaknya Bapa yang di surga yang jadi, bukan kehendak Tuhan yang terjadi. Coba adik-adik bayangkan, ketika adik-adik inginnya pasti, enggak, kalau misalkan nih, adik-adik pengennya A aja udah A, kehendak aku, bebas. Aku pengennya nilainya A, nilainya B, nilainya A, nggak mau C, nggak mau D, nggak mau E. Tapi aku nggak mau ngelewatin tuh yang namanya capek sekolah, capek belajar, banyak ngerjain tugas. Nggak, aku pengennya mendapatkan nilai yang bagus. Nggak bisa adik-adik, semuanya itu butuh proses. Itu contoh kecilnya kita. Contohnya Tuhan mau melewati prosesnya. Tuhan mau melewati proses penderitaan. Adik-adik bayangkan ya, itu Tuhan Yesus itu berdoa sama Tuhan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Betul tidak? Itu sangat, menurut kakak itu sangat keren, sangat hebat. Tuhan gak lari mencari manusia. Tuhan gak lari juga mencari sosial media untuk update status. Aku lagi sedih nih. Enggak. Tuhan Yesus gak bilang gitu. Tuhan Yesus gak update, aku lelah nih. Enggak. Tuhan Yesus hanya berdoa
dan bilang sama Tuhan, dia ceritakan semuanya sama Tuhan. Benar-benar karakter bersabar yang patut diacungi jempol itu adalah Kristus, adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah saat kita sampai hari ini, saat dibilang nih sama kakak sekolah minggu, kamu orang sabar tidak? Biar dibilang baik, dibilang hebat, udah deh aku mau ngaku aku bersabar aja. Tapi sebenarnya kita hanya pura-pura. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Kita tanya sama diri kita sendiri nih, kita udah sabar apa belum jadi orang? Kita udah nurut apa belum nih sama orang tua kita? Atau kita cuma pura-pura aja nih? Kiranya damai sejahtera Tuhan, kiranya karakter Yesus ada untuk kita dan bisa selalu ada menyertai kita. Segitu aja nih firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Yuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami bisa belajar tentang bersabar Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa mencontoh Engkau ya Bapa dalam menghadapi semua hal yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya kami bisa bersabar Tuhan, supaya kami tetap bisa menjadi serupa dengan karakter-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kami kalau kami masih sampai hari ini masih belum bisa bersabar Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mulai bersabar. Kami mau Tuhan mulai Tuhan menjadi diri kami yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami, jagai kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Tuhan melingkupi kami sekeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sekali lagi ya, kita ulang adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah adik-adik, video ayat hafalan minggu ini jangan lupa ya kirim ke kakak sel kalian. Happy Sunday and God bless you. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you all, happy Sunday. Shalom Kak, ayat hafalan ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Dadah Kak, God bless you all. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Terima kasih. God bless you all. Happy Sunday. Bye-bye. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun
pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you. Shalom, ayat minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. See you, God bless you all. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Terima kasih, God bless you all. Shalom. Ayat hafalannya adalah Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you all. Happy Sunday. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. 7 ayat 8. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk di dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. 7 ayat 8. Janganlah engkau bersukacita di atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Janganlah bersukacita denganku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Dan sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan
dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Happy Sunday, God bless you. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, akan bangun pula. Sekalipun aku duduk di dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Hai, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you. 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Terima kasih. God bless you. Bye. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan tetap bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menerangi terangku. Nama saya Yose. Ayat hafalan hari ini Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dengan gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you. Ayat hafalan minggu ini berjudul Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Tadi Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Terima kasih. God bless you. 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekali aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekali aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terang bagiku. Terima kasih. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, akan bangun
aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Terima kasih. Dadah. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk di dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you, bye-bye. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ayat hafalan minggu ini Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Terima kasih. God bless you. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. God bless you.